Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalea Putri dengan NIM A1D118-130, ruang R005, semester 4, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu teknologi serta dampaknya bagi berbagai aspek kehidupan. Perkembangan dunia IMTEK yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukan formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeserkan posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai ilmu, bidang, ilmu, dan aktivitas manusia. Saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama itu bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dampak negatifnya yang pertama, penggunaan informasi tertentu dan di situs tertentu yang terdapat di bidang yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang kedua, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris ataupun kompas. Di sini yang kedua adalah bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Di sini dampak negatifnya yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Bidang yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Dampak negatifnya yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Yang kedua, pola interaksi antar manusia yang berubah. Bidang yang keempat itu bidang pendidikan. Dampak positifnya yang pertama, munculnya media massa. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang yang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang terakhir itu bidang politik. Dampak positif, proses regenerasi kepemimpinan. Yang kedua, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Dampak negatif, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Saya akan menjelaskan tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya. Yang pertama itu teknologi tinggi atau high tech. Suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan oleh hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Contohnya komputer, laser, bioteknologi, satelit, komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah teknologi media. Suatu jenis teknologi dapat dikembangkan dan didukung masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan paling menguntungkan. Yang terakhir yaitu teknologi tepat guna. Teknologi ini dicirikan dengan skala model kecil, peralatan yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat karya. Biasanya dilakukan di negara-negara berkembang. Perkembangan teknologi juga sangat berdampak oleh pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Yaitu yang pertama kebutuhan primer, yaitu sandang. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga mendorong manusia untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan jenis bahan pakaian. Misalnya pakaian kerja, pakaian tidur, pakaian olahraga, dan sebagainya. Terus, yaitu pangan. Dengan memanfaatkan IPA dan teknologi yang makin berkembang, manusia dapat menciptakan bibit unggul dengan teknik radiasi, penggunaan hormon tumbuhan yang memacu tumbuhnya daun, bunga, atau buah lebih lebat dan lebih cepat. Yang terakhir itu adalah kebutuhan primer, yaitu papan. Dalam masa yang masih tradisional, rumah sangat tergantung pada bahan-bahan yang ada di sekitarnya, misalnya daerah pegunungan atau terbuat dari ijuk. Terus yang di sini kedua itu kebutuhan sekunder, yaitu ada dalam bidang industri, memenuhi kebutuhan manusia secara massal. Yang kedua, bidang transportasi diperlukan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah ke daerah yang lain. Bidang komunikasi, sebagai makhluk sosial, manusia perlu berkomunikasi dengan sesamanya. Setelah cukup sekian dari hasil penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.